Halo semuanya apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu sehat, healthy, happy, and selalu sporty. Karena sekarang ini musimnya memang lagi unpredictable, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, dan bisa ganti begitu aja secara tiba-tiba. Mungkin efeknya juga buat kesehatan ya. Ada yang pada flu, pada demam, pada macam-macam. Mudah-mudahan sempat-sempetin juga olahraga ya, supaya tetap fit. Alright, welcome to Desember ya. Wow, nggak terasa nih, cuma tinggal kurang dari sebulan lagi kita udah nyebrang ke tahun 2026. Tahunnya Piala Dunia, yang di mana tadinya kita pernah punya harapan ya, kita pernah punya ekspektasi timnas Indonesia bisa main di Piala Dunia. Tapi at the end kita harus berbesar hati, berlapang dada, legowo untuk menerima bahwa Indonesia gagal bisa tampil di Piala Dunia 2026. Next ya, mudah-mudahan di 2030 kita bisa main di putaran final Piala Dunia. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal Tom Hai yang berhasil pecah telur menciptakan gol perdananya bagi Persib Bandung bertanding menghadapi tuan rumah Madura United di pekan ke-13. 13 ya, karena Persib sendiri sebetulnya masih menyimpan 2 pertandingan lagi. Pertandingan tunda yaitu versus Borneo dan juga Malut United. Nanti akan kita bahas juga. Jadi Persib baru 11 pertandingan. Nah, di pekan ke-13, Persib Bandung yang bertandang ke markas Madura di Gelora Pamalingan Pamekasan, Madura ya. Ini berhasil meraih kemenangan dengan meyakinkan skor 4-1. Golnya Tom Hai yang diciptakan di menit ke-74. Ini menjadi pamungkas rangkaian gol atau pesta gol Persib Bandung di partai tandang. Dan ini sangat luar biasa ya. Kemenangan ini berhasil diciptakan oleh Persib Bandung setelah sebelumnya kalah di ACL2 menghadapi tuan rumah Lion City Sailor kena comeback dengan skor 3-2. Balik lagi ke Super League, langsung terbang menuju ke Surabaya persiapan dan main menghadapi Madura United. Ternyata permainan Persib luar biasa. Ditambah lagi dengan satu penanda dari Tom Hai yang berhasil menciptakan gol debutnya bagi Pangeran Biru. Ini juga bukan hanya spesial karena Tom Hai mempersembahkan gol ini untuk istrinya ya. Wow, so sweet ya. Luar biasa Tom Hai, angkat topi. Family man banget ya. Oke, kemudian ini juga tentu menjadi sebuah penanda bahwa Tom Hai bukan hanya gelandang pengatur ritme atau mengatur irama permainan Persib Bandung, memberikan umpan-umpan yang berbahaya atau passing progresif khas Tom Hai ya. Terus juga umpan-umpan terobosan yang biasanya memanjakan para striker. Tapi di sini Tom Hai juga menunjukkan bahwa ia bisa menjadi target man. Bukan target man sih, lebih ke opsi ya. Opsi bahwa Tom Hai bisa menjadi solusi untuk menciptakan gol bagi Persib Bandung mungkin manakala nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya Persib mengalami deadlock di lini depan. Dan ini juga mungkin mengingatkan kita ke musim lalu ketika Persib Bandung skuadnya sangat merata dan semua lini bisa menciptakan gol. Di lini belakang, kemudian terutama lini tengah ya, second line mereka. Kita lihat Tyran Del Pino berhasil menjadi top scorer tim. Terus Beckham juga golnya ada 6 atau 7 ya. Terus juga bahkan sampai Gustavo Franca, Nick Kuipers juga cukup produktif. Nah, ini juga coba ditunjukkan kembali oleh Persib Bandung dengan meskipun ini baru baru awal-awal musim ya, baru 13 pertandingan atau baru bagi Persib sendiri 11 pertandingan. Tapi ini udah kelihatan gitu ya, semakin berkembang permainannya, kemudian juga semakin merata sehingga Tom Hai sendiri juga bisa menciptakan gol perdananya bagi Persib Bandung. Karena sebetulnya Tom Hai sendiri di pertandingan-pertandingan sebelumnya punya beberapa peluang ya untuk bisa ciptakan gol, tapi memang entah itu karena akurasinya yang kurang pas atau juga ditepis oleh penjaga gawang lawan. Dan kalau di total sendiri Tom Hai ini adalah 11 pertandingan kalau diakumulasi bersama di ACL2 ya. Di Super League sendiri, Tom Hai berhasil menciptakan gol perdana di pertandingan ke-8 Super League bersama Maung Bandung. Mudah-mudahan next di ACL2 juga bisa cetak gol ya, nanti di kandang menghadapi Bangkok United di partai terakhir di fase grup. Dan kemenangan ini didapatkan oleh Persib Bandung di laga away di mana tanpa ada dukungan supporter, baik Bobotoh, Viking ataupun lain-lain yang nonton langsung di stadion karena memang masih berlaku larangan supporter away ya.
Tapi ini penting, kemenangan yang sangat luar biasa, bisa kembali meningkatkan moral para pemain, karena memang ada kesempatan yang kembali didapatkan oleh para pemain yang, selama ini jarang tampil, jarang mendapatkan kepercayaan dan juga minim menit bermain. Seperti Febri Haryadi, terus juga Nazril Alvaro, terus juga Lucho seakan membuktikan ya, setelah kemarin agak agak butut ya di ACL tuh, dia langsung menunjukkan dengan tendangan roketnya yang berbuah gol pembuka bagi Persib Bandung, terus juga Barba seakan ingin menunjukkan bahwa dia udah comeback nih, kembali on fire setelah, cedera. Oke, kita lihat juga bagaimana Alfeandra Dewangga yang akhirnya menjalani debut di Super League ya dan tampil penuh selama 90 menit plus. Mendapatkan kepercayaan, Alfeandra Dewangga main di posisi bek kiri, tampil sangat apik, sangat kalem, kalem pisan euy. Kalem tapi pasti ya dan meyakinkan gitu. Dan ini tentu akan memberikan kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk Alfeandra Dewangga sehingga nanti misalnya dibutuhkan di Super League, di pertandingan-pertandingan penting, dalam rotasi yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Dan Dewangga ini juga tipikal pemain yang versatile ya, bisa main di berbagai posisi, di bek sayap atau di gelandang bertahan atau bahkan mungkin sebagai center back manakala dibutuhkan. Kalau di Persib sendiri memang Dewangga masih harus mencari ya, mencari celah atau slot ya, karena memang persaingannya sangat ketat di setiap lini termasuk di posisi yang ditempati oleh Dewa. Dan Boyan Hodak sendiri juga bilang bahwa dia nggak tebang pilih sama pemain, nggak, maksudnya nggak ada anak emas ya. Selama kamu perform, selama dikasih kepercayaan dan kamu bisa tampil bagus, ya kamu akan mendapatkan tempat. Apalagi sekarang Persib Bandung main di dua kompetisi. Artinya memang semua pemain harus perform ketika dapat kepercayaan karena memang panggungnya lumayan ada nih, ada dua kompetisi yang bisa dimainkan karena Boyan Hodak selalu akan melakukan rotasi di setiap pertandingannya meskipun kerangka utamanya udah ada ya, paling mungkin ya bongkar pasang di beberapa posisi aja dan melihat kondisi terbaru, kondisi terkini dari masing-masing pemain sebelum pertandingan. Karena memang kalau kita lihat jadwalnya, lumayan padat nih, apalagi di bulan Desember ini. Nanti lawan, Borneo yang merupakan laga tunda akhirnya diputuskan di tanggal 5, terus tanggal 10-nya lawan Bangkok di partai terakhir kualifikasi atau penyisihan grup ya di ACL tuh. Terus lanjut lagi lawan Malut di tanggal, 15 kalau nggak salah. Artinya jedanya tuh nggak sampai seminggu ya. Lawan Malut juga merupakan laga yang penting. Terus lanjut lagi, 21 Desember nanti akan menghadapi Bayangkara, mungkin jedanya ini udah agak lumayan renggang ya dan, di akhir tahun nanti akan berhadapan dengan PSM Makassar. Artinya jadwal Persib yang cukup rapat dan juga lawan-lawan yang, cukup berat yang akan dihadapi, ini membutuhkan fokus, konsentrasi, dan kesiapan, fisik mental para pemain, dan tentu rotasi yang nanti akan dilakukan. Nah, kalau kita lihat lawan, Borneo, ini akan menjadi laga penting ya bagi Persib Bandung karena dalam perebutan, perburuan gelar juara. Borneo saat ini masih di puncak klasemen meskipun kemarin win streak-nya patah kalah dari Bali United. Ini akan menjadi laga penting meskipun satu pertandingan nilainya ya 3 poin gitu ya. Dan mungkin dalam sebuah kompetisi nggak harus kita ngalahin rival atau musuh bebuyutan, yang penting misalnya ini masih sisa 20 pertandingan, yang penting itu bisa kita menangkan ya nggak masalah gitu. Walaupun kalah dari rival atau di laga penting kayak big match sekarang ini. Tapi menurut gua ini akan sangat penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri, menguatkan mental para pemain. Di situ sih value-nya bagaimana kita bisa mengalahkan atau satu tim bisa mengalahkan rival yang sedang berkejaran. Mungkin ini menjadi salah satu indikasi kecil bahwa ya lu juara sejati gitu loh, bukan hanya bisa ngalahin tim-tim guram sepanjang musim tapi juga bisa mengalahkan pesaing utama. Tentu ini akan menjadi kepuasan tersendiri. Jadi di jadwal yang cukup padat ini memang butuh fokus dan juga konsentrasi. Plus mungkin juga tambahan amunisi baru ya. Joy Pelupesi misalnya yang makin kenceng nih rumornya bakal merapat ke Persib Bandung di bursa transfer Januari mendatang. Sangat dibutuhkan sekali sosok Joy Pelupesi kalau memang pengen memperkuat dan menambah
performa di lapangan tengah ya. Kita tunggu aja nanti. Oh ya, ini juga ngomong-ngomong soal Tom Hayes sama Eliano Reinders yang tadinya sempat kita dibingungkan juga ya dengan status dua pemain ini main di laga tunda versus Borneo. Karena aslinya kan lawan Borneo itu harusnya di akhir Oktober ya, tapi kemudian pada saat itu ada beberapa demo dan lain sebagainya sehingga akhirnya laga harus ditunda. Nah, pada saat itu Tom Hai dan juga Eliano belum ada. Tapi kemudian masuk di akhir jendela transfer. Terus pertanyaannya mereka boleh main nggak? Nah, ternyata ada update dari direktur operasional I-League yaitu Kang Asep ya, Bung Sheva. Itu bilang bahwa aman, mereka boleh main karena acuannya adalah saat pertandingannya dijadwalkan. Jadi mengikuti urutan registrasi pada saat pertandingannya hendak dilangsungkan. Jadi aman, Eliano dan juga Tom Hai bisa main. Well, kita akan ikuti bagaimana persaingannya nanti di Super League karena nanti akan ada laga penting di tanggal 5 nanti. Persib versus Borneo FC. Dua tim pesaing gelar juara di musim ini. Persib tentu punya ambisi untuk bisa hat-trick ya, sementara Borneo juga punya ambisi untuk bisa menjadi juara pertama kali. Karena dua musim lalu hanya bisa menjadi juara di regular series ya. Oke, teman-teman jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen supaya channel ini makin berkembang. Sampai ketemu.